Ya, CNBC Indonesia sejak kemarin sudah membuka polling ya, bertanya kepada para netizen. Yang pertama di Instagram, Prabowo mau hapus kredit UMKM, setuju atau nggak setuju atau malah terserah. Kita lihat jawabannya, hasil polling yang sudah dibuat dari kemarin. Hasilnya adalah mayoritas netizen yang merespons di Instagram CNBC Indonesia, mayoritas atau sebanyak 73% memilih setuju bahwa Prabowo untuk hapus kredit UMKM. Sisanya 10% tidak setuju, 18% terserah. Wah, yang terserah gimana nih? Pasrah kayaknya ya. Ada juga nih beberapa komentar netizen yang saat berpartisipasi di polling CNBC Indonesia juga meninggalkan beberapa komentar. Kita baca beberapa di antaranya. Yang pertama dari @denura_dewi. Ya, kita lihat ya komentar yang pertama dari polling juga karena ada sejumlah netizen yang meninggalkan komentar @denura_dewi. Yaitu komentarnya adalah hapus hutang paylater rakyat bisa Pak. Nah, pertama kan pertanyaannya kan gimana nih? Kita nanti akan bahas ya. Ada juga nih yang dari _KKADK_. Terus yang bayar hutangnya berarti pemerintah ya? Ini juga menjadi pertanyaan. Gimana sih skemanya dengan ditetapkannya PP 47 tahun 2024 kemarin? Ada juga komentar dari @Gijunshi. Kelas menengah dong. Wah, ini kenapa nih? Kelas menengah lagi yang dibahas. Oke, yang terakhir kita lihat dari @usi0332. Jangan hapus hutangnya, lebih baik yang dihapus bunganya. Hutang wajib dibayar atau dilunasi, jangan ajarkan rakyat lepas tanggung jawab. Wah, yang terakhir komentarnya serius. Sama-sama yang tadi Abang sebut begitu ya. Mungkin kalau dilihat dari perspektif agama yang namanya hutang harus dibayar. Tapi kan konteksnya di sini adalah berbunga ya. Tadi lumayan menarik begitu. Kalau kita lihat komentar netizen, ya udah bunganya aja yang dihapus. Kalau menurut Abah gimana? Nah, itu mah namanya bukan penghapusan tagih. Itu namanya restrukturisasi. Jadi syarat yang untuk mendapatkan hapus tagih ini salah satunya adalah sudah pernah direstrukturisasi. Restrukturisasi ini bisa bunganya diliburkan, pembayaran pokoknya diliburkan cuma bayar bunganya doang. Bunganya dikurangi atau ya skema-skema seperti itu lah. Lihat kondisi kayak kemarin itu kan yang zaman COVID ada tuh skema seperti itu. Ya. Tenornya diperpanjang. Tenornya diperpanjang macam-macam itu fase namanya restrukturisasi. Nah, ketika semua orang udah fase ini udah dijalankan nih, tapi masih nggak bisa bayar, harus gimana tuh? Masa kita harus paksa dia jual ginjal kan nggak mungkin kan? Ya. Artinya harus ada apalagi kan ini ada batasan ya untuk hapus tagih ini. Misalnya saya belum tahu sih aturan pastinya yang PP 47 ini karena belum ada rilis di situsnya pemerintah. Cuma sempat juga disebut sama Menteri UKM. Perorangan itu batasnya 300, badan usaha itu 500. Sempat disebut tuh. Jangka waktunya untuk menghindari ini yang belum itu? Jelas nih. Kemarin sempat disebut kurang lebih 10 tahun. Cuma kurang lebih kan jadi. Maksudnya 10 tahun itu berarti 10 tahun nelayan, nelayan macet. atau petani yang sudah punya hutang selama 10 tahun terakhir. Dan macet. Berarti yang ngambilnya sekarang nggak termasuk. Nggak termasuk. Itu yang harus diperjelas ya, pemirsa jangan terinspirasi. Ya udah kalau diputihkan kalau apalagi gitu paylater nggak ada yang 10 tahun. Nggak ada. Kenapa sih akhirnya pemerintah bikin kebijakan ini? Apa sih tujuannya? Menurut saya ini gebrakan teranyar nih dari Prabowo ya, belum sebulan kan ya dia menjabat. Mungkin dia pengen menunjukkan bahwa pemerintahan sekarang ini sangat mendukung UMKM. Dan itu juga kan sejalan dengan target yang dicanangkan sama Prabowo waktu awal setelah pelantikan itu kan ada dua yang dia targetkan, yaitu swasembada pangan dan swasembada energi. Dan swasembada pangan ini kan tidak lepas dari para petani tentunya kan. Ada petani, ada nelayan dan juga pelaku usaha industri di pertanian. Nah, kalau misalnya para petani, para nelayan masih belum bisa dapat kredit bank, tentunya untuk mencapai peningkatan produksi, untuk terus berproduksi kan akan terhambat. Nah, misalnya dengan adanya penghapusan ini seharusnya itu ya para petani bisa kembali lagi ke bank. Tapi itu tadi yang pertanyaan awal, jangan sampai ini kebijakan ini jadi menimbulkan moral hazard gitu kan. Nah, itu yang harus kita kupas lebih dalam, apa sih yang kriterianya seperti itu yang harus mulai dijelaskan oleh pemerintah lah. Jangan sampai orang-orang yang ngerasa seperti tadi saya bilang tetangganya dihapus tagihkan, loh kok saya nggak dihapus tagihkan gitu.
Nah ternyata kriterianya seperti ini, itu yang harus dijelaskan. Gitu. Nah, yang menarik adalah di mana Direktur Utama Bank BRI bahkan sudah angkat bicara ya, lebih detail begitu. Bahkan disebutkan bahwa ya itu tadi istilah atau narasi moral hazard adalah datang dari Bapak Sunarso yang merupakan Direktur Utama Bank BRI. Harus dipastikan nih, jangan sampai melukai moral hazard. Mas Davi, maksudnya apakah memang ini tujuannya buat para UMKM? Petani dan nelayan untuk bisa berhutang lagi, tujuannya adalah untuk membuka usaha lagi atau seperti apa? Nah, soal moral hazard itu sebenarnya emang agak lucu sih karena belakangan, apalagi pas COVID kemarin, itu kan debitur yang tidak mampu bayar dapat banyak privilege lah bisa dibilang, restrukturisasi, terus sekarang hapus tagih. Sementara yang mampu bayar kan akan jadi pertanyaan tuh. Lah, saya mampu bayar, rajin bayar cicilan, tapi kok nggak dapat apa-apa nih, bonusan-bonusan payung juga nggak dapat jangan-jangan. Nah ini malah yang nggak bayar malah dikasihin privilege-privilege lebih. Itu kan jadi timbul moral hazard mungkin di situ. Takutnya ada kecemburuan dari si debitur yang baik-baik aja, yang rajin bayar cicilan, tapi nggak dapat apa-apa, malah yang nggak bayar malah dikasih hapus lagi. Makanya si kriteria ini harus dijelasin. Harus jelas banget, benar. Biar itu tadi nggak ada orang yang kok gua nggak dapat gitu. Tapi kan meskipun memang akhirnya diperjelas kecemburuan pasti jelas dong. Yang satu dibayarkan, diputihkan begitu utang. Yang satu lagi tetap harus bayar cicilan mungkin untuk beberapa tahun ke depan. Sebagai sesama nelayan, sebagai sesama petani, pasti kan kecemburuan itu pasti ada. Gimana, Bah? Nah makanya kalau ada jeda waktu itu yang 10 tahun kreditnya macet. Jadi emang dia nggak bisa minjem ke bank, nggak bisa dapat cicilan atau dapat kredit dari bank selama 10 tahun, kebayang nggak tuh? Jadi kalau misalnya ada apa-apa dia harus pinjam ke tetangga, ke tengkulak segala macam, pasti susah kan. Tapi kalau yang udah berbank, dia udah nyicil, dia akan merasakan nikmatnya. Jadi kalau misalnya ngelihat yang itu susah ya mungkin harusnya ikhlas ada empati-empati. Ya itu balik lagi kan harus dijelaskan. Tapi benar itu harus dijelasin situ saat bahwa orang-orang yang menikmati benar-benar adalah orang yang memang udah nggak sanggup lagi banget nih bayar. Balik lagi ke pertanyaan netizen yang cukup banyak saya temukan begitu. Pay later nggak termasuk nih yang akan dilunasi gitu. Karena kalau kita bilang kan ya oke, UMKM ini kan untuk mendukung UMKM. Tapi kan kalau kita bicara soal pay later ini kan daya beli masyarakat langsung loh dampaknya. Kalau pay later kan... Ini bukan saya pelakunya sih. Iya, musim pay later itu baru berapa bulan ya, berapa tahun ya? Konsumtif pay later itu masalahnya juga. Iya sih, kalau UMKM emang ada beberapa bagian konsumtif sih ya. Tapi kalau kredit itu juga mungkin salah satunya kreditnya apakah konsumtif atau produktif. Itu nggak disebutin juga ya? Belum disebutin, makanya kita juga masih nunggu nih PP. Benernya belum. Detailnya seperti apa? Dan turunan RPOJK-nya nanti kan juga seperti apa? Tapi kalau misalnya ini jalan ya, ini sangat menarik sih sebenarnya. Ini jadi pertama kalinya BUMN bisa menghapus tagihkan utang. Pertama kali dalam sejarah Indonesia. Dalam sejarah Indonesia. Kalau ini sukses ya. Karena apa? Ini sejarahnya ya, kenapa si hapus tagih ini sangat alot. Itu tuh udah dari tahun, itu zaman pertama gue jadi reporter, itu liputan pertama itu soal hapus tagih. Mungkin dulu itu tahun 2000 berapa ya? 2000, ya mungkin 2006 kalau nggak salah itu. Itu tuh ada fatwa dari MA, itu ada permintaan mungkin dari BUMN untuk bagaimana caranya bisa hapus tagih. Keluarlah fatwa MA ini. Udah di fatwa MA diprotes tuh. Ini nggak bisa hapus tagih karena kalau misalnya dihapus tagih artinya si bank ini akan merugikan negara. Itu ya jadi. Kalau merugikan negara artinya apa? Korupsi. Nah, ya udah. Ini korupsi kenapa? Karena ada Perpu. Itu Perpunya itu zaman Soekarno. Yang teken itu Soekarno, namanya Perpu piutang nih kalau piutang panitia penagihan piutang negara ya. Nah, itu tahun 60 tuh. Itu tahun 60 itu. Jadi undang-undang yang keluar tahun 60. Jadi mau posisinya apa dia lebih tinggi karena posisinya kan undang-undang, dia lebih tinggi kan. Jadi kalau hanya fatwa nggak mungkin. Oke, kalau fatwa nggak bisa kita bikin PP. Itu PP tahun 2000 berapa itu keluar lagi PP. Nggak bisa juga. Udah kalau PP nggak bisa, kita bikin undang-undang yang sama, biar sejajar nih undang-undang. Dulu itu sempat dimasukkan ke dalam undang-undang APBN. Para bankir masih nggak mau. Kalau misalnya di-challenge nih sama KPK ataupun sama Kejaksaan, ini kan undang-undang baru nih.
kalau ada dua undang-undang yang berlawanan, kita akan mengacu pada undang-undang yang lama, nggak mau lagi. Sampai akhirnya zaman Jokowi, itu kan yang dikeluarkan kan ada namanya Omnibus Law. Nah, si Omnibus Law ini undang-undang aturan yang mengangkangi, mengatasi semua undang-undang. Gitu. Jadi karena kan dulu tuh banyak undang-undang yang wah serabutan, jadi kadang-kadang bertentangan nih. Nah, si ini yang akan jadi acuan utama. Di dalam Omnibus Law ini ada namanya Undang-Undang P2SK. Itu di pasal 250, kalau nggak salah itu 250, 251 itu soal hapus tagih. Yeah. Nah, dengan adanya Undang-Undang P2SK ini, semestinya sih para bankir bisa lebih pede ya untuk melakukan hapus tagih. Ini ya, yang kita bisa lihat di layar detail. Iya, betul. Kalau misalnya si P2SK ini udah bankir udah pede, kan berarti tinggal aturan-turunnya nih. Turunnya ini ada PP, nanti mungkin ada POJK atau segala macam. Nah, ini kalau ini terjadi, ini pertama kalinya. Dan jangan lupa, utang macet yang ada di Himbara, di bank-bank BUMN ini, itu kalau nggak salah tahun berapa? Tahun 2012 itu gue tuh udah ada angkanya itu sekitar 90 triliunan. Kenapa 90 triliun itu? Tapi bukan UMKM semuanya ya. Itu termasuk juga ada korporasi, ada institusi segala macam. Nah, ini macet nih. Makanya butuh hapus tagih itu. Jadi emang hapus tagih ini buat bank apa sih untungnya? Iya, sebenarnya pertanyaannya adalah, ini juga pertanyaan netizen juga, gimana nih nasibnya dengan emiten-emiten, apakah juga akan langsung ngaruh ke kinerja? Karena kalau kita lihat secara kinerja, 1 bulanan aja Bank Buku 4 begitu, BCaps lagi anjlok. Apakah ini juga yang mempengaruhi begitu? Harusnya sih jadi sentimen positif ya, karena tadi kan alurnya jelas tuh, kredit, begitu dia kolektibilitasnya naik, artinya kurang diragukan, kurang lancar, itu kan bank harus akan pencadangannya lebih. Nah, saat macet itu bank 100% pencadangannya. Nah, itu jadinya labanya ketahan di situ. Duit-duit yang pencadangan tadi nggak bisa diapa-apain. Tapi begitu itu dihapus tagih, duit pencadangan itu bisa dikembalikan ke labanya. Menjadi lebih liquid. Menjadi tambahan likuiditas dalam bentuk labanya, jadinya labanya akan naik signifikan. Harusnya sih dalam hal itu positif banget ya. Cuma kayaknya kalau di emiten bank juga masih keseret isu global juga sih ya, karena ada pemilu AS. Tapi yang sekarang kan nggak nyampe ke korporasi kan, baru UMKM. Cuma berapa kalau 8 triliun apa 9 triliun ya? 8 triliun kalau iya 9 triliun. Nambah 2T, 1T ke laba itu udah lumayan banget. Kelas UMKM istilah dalam tanda kutip sudah dapat jatah, bantuan, komitmen dari pemerintah. Pertanyaannya adalah kelas menengah, saya kapan bagiannya? Ya kan UMKM itu kan kebanyakan kelas menengah. Kelas nelayan dan petani? Kelas menengah juga. Bisa jadi kelas menengah rentan, bisa jadi kelas menengah. Iya. Pekerja gimana nasibnya? Kalau pekerja ya mungkin nanti harus ada insentif baru kayaknya. Mas Davi gimana? Sebenarnya menarik juga sih ya, Pak ya. Kalau hapus tagihnya itu sampai ke KPR gitu misalnya. Nah, waduh, itu. Berat nggak sih itu? Panjang itu urusannya. Meskipun memang kalau kita bicara soal properti sudah ada juga sih ini rencana yang berkaitan dengan penghapusan pajak. Cuma kan masih banyak juga yang nyangkut. Kayak misalnya si hapus pembeli pertama rumah karena literasi keuangannya masih kurang lah ya waktu awal-awal, akhirnya ngambil fixed rate. Tanpa sadar ada floating di situ. Akhirnya macet di situ kan. Nah, terus mangkrak, mau KPR lagi udah nggak bisa. Nyangkut. Berarti belum nih buat untuk kelas menengah. Harus ada sih sebenarnya. Tapi kalau untuk kelas menengah kayaknya nggak mungkin hapus tagih deh. Nggak mungkin hapus tagih. Hapus tagih. Bisa paling mungkin adalah nambah penghasilannya. Jadi biar bisa nyicil. Amin. Tapi tetap ya ditunggu ya. Walaupun sekarang banyak posisi komisaris yang kosong, siapa tahu bismillah kan. Bercanda ya kita ya. Oke, semoga tapi tetap balik lagi, semoga pemerintah tetap ya dapat formulasi biar adil nih. Jadi berbagai profesi juga tetap dapat, nelayan, petani iya, yaitu untuk mendorong pangan, tapi juga kelas menengah tetap diperhatikan. Ya, terima kasih kepada editor CNBC Indonesia Muhammad Kadafi serta eksekutif produser CNBC Indonesia Asep Toha Mahpud atas insight-nya, opininya dan juga diskusinya tadi seru banget ya di sore hari ini dalam Editor's View.
Informasi tadi sekaligus menjadi penutup closing bell hari ini. Terus saksikan CNBC Indonesia di cnbcindonesia.com, Transvision Channel 805 dan juga saluran TV digital Channel 41 untuk wilayah Jabodetabek dan juga Banten. Saya Dina Gurning mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. CNBC Indonesia, Beyond Business.